Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanita, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu P3K baik sebagai posisi guru, di mana Bapak Ibu ada informasi terbaru yang disampaikan oleh Dirjen GTK yaitu Dirjen Nunuk, di mana informasi ini akan berlaku di tahun 2025. Nah, itu menyangkut tentang PPG diangkat P3K dan guru P3K diangkat PNS. Nah, apakah benar informasi tersebut Bapak Ibu dan bagaimana mekanismenya? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Dikatakan Bapak Ibu berlaku tahun 2025, info langsung dari Dirjen Nunuk, PPG diangkat P3K, guru P3K diangkat PNS. Simak mekanismenya. Mulai tahun 2025 mendatang sepertinya proses rekrutmen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan PNS sepertinya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya akan diberlakukan jalur karir berjenjang mulai dari PPG atau pendidikan profesi guru P3K sampai akhirnya diangkat menjadi PNS. Informasi ini bahkan datang langsung dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Profesor Nunuk Suryani. Seperti diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN Tahun 2024, di mana diamanatkan bahwa batas akhir penuntasan honorer atau non-ASN adalah sampai 31 Desember 2024. Setelah tanggal tersebut, instansi di seluruh Indonesia hanya akan diisi dua jenis pegawai, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS. Selain itu, seluruh instansi pemerintah juga dilarang merekrut pegawai selain dengan dua status tersebut. Yang jadi pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana proses rekrutmen ASN mendatang setelah 2024? Apakah akan sama seperti yang digelar selama ini ataukah ada mekanisme lain yang akan diberlakukan? Nah, informasi ini datang langsung dari Dirjen GTK Profesor Nunuk Suryani dalam sebuah kesempatan. Seperti diketahui bersama, saat ini proses seleksi P3K 2024 tengah dipersiapkan. Ini didasarkan pada pernyataan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, di mana disebutkan bahwa tahapan pembukaan seleksi P3K tahun 2024 akan dimulai dalam waktu dekat. Jadi kemarin kita sepakat berencana dulu yang fresh graduate sambil penataannya dituntaskan. Insya Allah nanti September Oktober ini yang P3K mulai diproses, ungkap Anas Kamis 5 September 2024 dikutip pojok1.id. Tahun ini tersedia sebanyak 1.031.554 formasi P3K tahun 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Anas menyatakan pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan di tahun ini tidak ada lagi honorer. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah, ungkap Menteri Anas. Untuk mekanisme penempatan formasi tidak lagi menggunakan mekanisme ambang batas, melainkan perankingan. Dengan demikian, seluruh peserta akan berlomba-lomba menghasilkan nilai tertinggi untuk mendapatkan formasi. Mereka pun dipastikan diangkat sebagai ASN P3K penuh waktu. Sedangkan bagi honorer yang tidak mendapat formasi akan disiapkan menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan mekanisme yang ada. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu, jelas Anas. Disampaikan pula bahwa P3K paruh waktu pun nantinya bisa diangkat sebagai P3K penuh waktu. Yang artinya ini Bapak Ibu butuh proses untuk memindahkan status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
Akan tetapi harus melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut. Belum diketahui apakah nantinya akan ada proses seleksi lagi dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Selain itu juga diberlakukan sistem honorer prioritas mendapat formasi, yakni XTHK2 sesuai database Badan Kepegawaian Negara BKN, non-ASN yang masuk database BKN, dan non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Mekanisme karir berjenjang. Sementara dalam potongan video singkat yang beredar Dirjen GTK Prof. Nunuk Suryani membocorkan mekanisme rekrutmen ASN mendatang. Dalam video tersebut, Dirjen Nunuk berbicara dengan latar belakang diduga sebuah pengelaran wayang kulit. Pada kesempatan itu dia menjelaskan mekanisme rekrutmen ASN yang berjenjang. Disebutkan bahwa nantinya PPG atau program pendidikan profesi guru menjadi pintu masuk untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Untuk yang akan datang, tes PPG itulah tes P3K, ucap dia. Jadi untuk tahun 2025 itu sudah terintegrasi seleksi guru baru, itu adalah seleksi masuk PPG, sambung dia. Nantinya peserta PPG akan menjalani 1 tahun masa kerja yang disebut dengan latsar atau latihan dasar. PPG selama 1 tahun adalah latsar bagi ASN. Kita sudah diskusi dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara, ungkap dia. Bu Nunu juga menjelaskan bahwa nantinya akan menjalani masa percobaan dan nantinya semua guru PNS tidak diperuntukkan bagi rekrutan baru, melainkan direktur dari guru-guru yang sudah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semua PNS itu berangkat dari P3K, jadi kayak jalur karir, terangnya. Dia juga memastikan bahwa yang bisa jadi guru PNS nantinya bukanlah pelamar baru. Jadi dia bisa jadi PNS setelah P3K dan nantinya tesnya mekanisme seleksi itu berbeda bebernya. Dengan demikian seluruh P3K tersebut memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi P3K ini punya ruang atau kesempatan untuk menjadi PNS, kurang lebih itu tandas Dirjen Nunuk. Berdasarkan penelusuran redaksi pojok1.id, momen tersebut terjadi pada penggelaran wayang kulit Arjuna Wiwaha. Penggelaran wayang kulit tersebut digelar Balai Besar Guru Penggerak BBGP Jawa Tengah pada 30 Agustus 2024. Itu merupakan bagian dari Sarasehan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam gelar Merdeka Berbudaya. Dalam kesempatan itu, Dirjen Nunuk menyampaikan sejumlah hal dan informasi penting. Di antaranya pentingnya anak muda yang harus mencintai dan menjaga budaya lokal. Ia menegaskan bahwa pengenalan budaya lokal kepada anak-anak sekolah merupakan bagian penting dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Selain itu, Prof. Nunuk juga menyinggung capaian Kemendikbudristek dalam upaya mengangkat guru honorer menjadi ASN P3K. Target 1 juta guru honorer diangkat P3K saat ini sudah mencapai sekitar 900.000. Diharapkan target tersebut bisa dituntas dan tercapai pada tahun ini. Kesimpulan, jika menilik pada pernyataan Bu Nunuk di atas, maka bisa kita tarik beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa nantinya tenaga pendidik atau guru akan lebih dulu menjalani seleksi sebagai peserta program pendidikan profesi guru atau PPG. Mereka yang jadi peserta ini adalah calon guru-guru baru, sehingga ketika lulus PPG mereka sudah siap untuk mengabdi dan mengajar. Kedua, setelah lulus PPG mereka akan menjalani langsung mengajar yang disebut sebagai latihan dasar untuk menjadi ASN. Ketiga, selama masa latsar tersebut mereka akan sekaligus menjalani masa percobaan untuk kemudian diangkat sebagai guru P3K. Keempat, guru yang berstatus P3K nantinya akan diangkat sebagai PNS. Kelima, untuk bisa diangkat sebagai guru PNS, guru P3K harus menjalani tes atau mekanisme.
Semoga kabar menggembirakan ini bisa benar-benar terrealisasi sehingga nantinya semua guru bisa berstatus PNS atau pegawai negeri sipil. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.